Halo, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Halo. Hari ini, kita mau bahas lebih dalam bab 5 dari materi yang sudah Anda bagikan. Ini cuplikan dari buku You Already Know the Science. Iya, betul. Fokusnya nih, gimana firasat, tahu kan perasaan mendalam itu, bisa benar-benar mendorong kita buat bertindak. Kadang malah drastis banget. Dan gimana reaksi berantainya setelah itu ya? Nah, itu dia. Jadi, misi kita kali ini mau coba pahami hubungan kuat antara firasat, terus ketegasan ambil keputusan, sama upaya panjang buat mewujudkan keputusan itu. Menarik. Kita bakal lihat contoh nyata dari Cynthia Carroll di Anglo-American. Sama ada konsep menarik nih, namanya abstraksi terfokus. Oke. Buat mulai, coba deh Anda bayangkan. Baru 3 bulan nih pimpin perusahaan tambang raksasa global, terus tiba-tiba dapat kabar buruk. Ada lagi korban jiwa di lokasi tambang. Nah, apa tuh langkah pertama Anda? Wah, pertanyaan itu langsung ke intinya ya, ke kisah Cynthia Carroll. Jadi waktu dia jadi CEO Anglo-American, ini perusahaan tambang platinum berlian global, pemilik De Beers juga, itu Maret 2007. Oke. Dia itu orang luar pertama, non-Afrika Selatan, dan perempuan pertama lagi yang pegang jabatan itu. Wow, double ya tantangannya? Betul. Perusahaannya kan mempekerjakan puluhan ribu orang, mayoritas di Afrika Selatan. Nah, dia langsung dihadapkan sama kenyataan pahit. Angka kecelakaan kerja fatal yang tinggi banget. Dan pemicunya cepet banget datangnya ya? Cuma 3 bulan setelah menjabat? Iya, 3 bulan. Pas lagi terbang dari lokasi tambang, dia dapat kabar ada korban jiwa lagi. Yang ke-29 loh di tahun itu aja. Astaga, ke-29? Di sumber yang Anda kasih itu disebutnya momen ini jolt, kayak sentakan mendalam gitu. Kayak kesetrum ya, bikin sadar seketika. Persis. Dan sentakan mendalam ini langsung memicu apa yang di sumber disebut langkah berani atau bold stroke. Oke, bold stroke. Gimana tuh? Keputusannya itu seketika, nggak pakai ragu. Di depan timnya dia bilang, kita tutup tambangnya. Langsung? Tanpa diskusi panjang? Langsung. Malah pas ada yang saranin nunggu besok pagi aja, dia lebih tegas lagi. Mulai bawa orang-orang naik dari bawah tanah, sekarang juga. Ini perintah buat nutup tambang Rustenburg. Rustenburg, itu kan tambang platinum terbesar di dunia ya waktu itu? Betul banget, terbesar di dunia. Gila, ini benar-benar langsung menyoroti wawasan kunci pertama kita nih. Firasat yang dalam, sentakan tadi, bisa memicu tindakan gede dan seketika. Langkah berani, padahal risikonya pasti kelihatan gede banget. Oh, jelas. Tapi dia beneran sadar nggak sih seberapa besar risikonya pas ngambil keputusan itu? Nah, ini penting. Sumber ini nekenin banget kalau Carroll itu sadar sepenuhnya konsekuensi masif dari keputusannya. Jadi bukan impulsif, asal nekat ya? Bukan, dia tahu banget. Ini artinya bakal ngestop pekerjaan lebih dari 30.000 orang. Banyak dari mereka itu tulang punggung keluarga satu-satunya. Waduh. Dia tahu dampak ekonomi, sosialnya ke komunitas lokal pasti negatif. Dia tahu kerugian finansial perusahaan bisa lebih dari 8 juta dolar per hari. Per hari? Wow. Belum lagi tekanan dari pemegang saham, dewan direksi, potensi hubungan rusak sama serikat pekerja, pemerintah. Plus beban tanggung jawab pribadinya sebagai pemimpin. Dia sadar semua itu. Luar biasa. Tahu semua resiko itu, tapi tetap aja bertindak secepat kilat, berdasarkan firasatnya kalau keselamatan itu harga mati. Harus nomor 1, titik. Iya. Ini benar-benar contoh ekstrim dari tema bab ini ya. Firasat yang mendorong tindakan. Tepat sekali. Dan langkah berani awal itu baru pembuka dari apa yang sumber sebut perjalanan panjang atau long march. Oke, long march. Jadi nggak berhenti di nutup tambang aja ya? Jauh dari itu. Nutup tambang itu penting, tapi itu baru langkah pertama. Carroll kemudian netapin syarat ketat buat bukan lagi tambangnya. Apa aja tuh syaratnya? Harus ada masukan soal keselamatan dari setiap pekerja. Bukan cuma perwakilan, setiap orang. Setiap orang? Dari 30.000 lebih itu? Iya, dan semua tambang wajib patuh penuh sama standar keselamatan baru dari Anglo-American Platinum. Yang penting juga, dia mastiin semua pekerja tetap digaji selama penutupan. Wah, itu penting banget pasti buat para pekerja ya. Tapi gimana caranya dapat masukan dari puluhan ribu orang di lingkungan yang mungkin ada rasa takut buat ngomong? Nah, ini dia pendekatannya inovatif banget dan peka budaya. Bukan cuma survei atau kotak saran gitu aja. Terus gimana? Dia pakai grup teater industri. Jadi ada pertunjukan yang nunjukin adegan pekerja berani ngomongin soal keselamatan. Oh, unik ya?
Yang lebih menarik lagi, dia adopsi metode Lek Gotla. Itu kayak majelis desa tradisional di Afrika Selatan. Tujuannya buat ciptain ruang diskusi yang aman, setara antara pekerja sama penyelia mereka. Like Gotla. Jadi bener-bener usaha buat dialog yang tulus ya, bukan formalitas? Betul, ini nunjukin komitmennya serius. Berarti perjalanan panjang ini intinya lebih ke perubahan sistemik, perubahan budaya ya? Bukan cuma perbaikan teknis alat atau prosedur? Persis. Ini soal rombak total sistem dan pola pikir. Dia luncurin 10 Fatal Risk Standards baru, basisnya praktik terbaik global, ada pelatihan ulang massal. Pelatihan ulang semua pekerja? Iya, terus dia inisiasi pertemuan tripartit pertama. Perusahaan, serikat pekerja, sama pemerintah duduk bareng. Itu jadi rutin akhirnya, dan katanya melahirkan standar hubungan baru. Keren. Nilai-nilai perusahaan juga di-update. Nekenin banget soal keselamatan sama peduli dan hormat. Bonus eksekutif, termasuk bonus dia sendiri, itu dikaitin langsung sama interaksi mereka sama pekerja di lapangan. Oh, jadi ada insentif langsung ya buat para atasan turun ke bawah. Iya. Bahkan sampai ada kewajiban buat penyelia itu datang langsung ke desa keluarga korban yang meninggal dunia, ngelayat secara pribadi. Saya jadi kepikiran deh. Fakta dia sampai mewajibkan kunjungan pribadi ke keluarga korban itu kayaknya bukan sekedar kebijakan ya. Ada sentuhan kemanusiaan yang kuat banget. Sumber ini kayaknya sih mengarah ke sana. Itu bagian dari nanemin nilai peduli dan hormat secara nyata. Nggak cuma slogan. Masuk akal. Malah lebih jauh lagi, Anglo-American sampai ngembangin teknologi keselamatan baru, terus dibagiin secara terbuka ke seluruh industri, termasuk ke pesaingnya. Dibagiin ke pesaing? Serius? Iya, ini nunjukin fokusnya benar-benar ke keselamatan, udah di atas kepentingan bisnis semata. Luar biasa sih komitmennya. Terus hasilnya gimana? Setelah semua upaya monumental di perjalanan panjang ini, capek juga ya pasti. Hasilnya dramatis. Jumlah korban jiwa turun drastis. Dari 29 di tahun sebelumnya jadi 13 di tahun berikutnya. Turun lebih dari separuh. Iya, terus tingkat cedera keseluruhan turun hampir 50%. Dampaknya gede banget sampai industri tambang Afrika Selatan itu sekarang kenal era sebelum Cynthia dan sesudah Cynthia kalau ngomongin keselamatan. Wow, jadi benchmark baru ya? Betul, sampai ada kutipan dari Chris Griffith yang kemudian mimpin Anglo-American Platinum. Dia bilang kira-kira gini, saya lebih baik dikenal ngasilin duit sedikit, tapi ngirim pulang 60.000 orang dengan selamat. Itu validasi yang kuat banget ya. Gimana firasat, diikuti langkah berani, terus perjalanan panjang yang konsisten, itu bisa ngubah segalanya. Iya, benar. Kisah Daryl ini ilustrasi yang kuat banget. Tapi kita gali lebih dalam yuk mekanisme di baliknya. Gimana sih persisnya firasat atau sentakan mendalam itu bisa nyambung ke kemampuan ambil tindakan tegas kayak gitu? Oke, sumber ini merujuk ke temuan Napoleon Hill. Dia kan analisis ratusan tokoh sukses ya, kayak Carnegie, Ford gitu. Ya, Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Nah, Hill nemuin satu kesamaan kunci. Mereka ini punya kebiasaan ambil keputusan itu cepat dan tegas. Nggak pakai lama-lama nimbang-nimbang. Oh, jadi kuncinya di kecepatan dan ketegasan ya? Iya, mereka langsung gerak. Mereka sadar mungkin nggak semua keputusannya bakal benar. Katanya sih mungkin sekitar 70% aja. Tapi mereka juga lincah banget ngenalin kalau ada yang salah, terus cepet koreksi arah. Jadi tegas pas ambil keputusan, tapi fleksibel pas jalaninnya ya? Bisa dibilang gitu. Intinya tegas bertindak, tapi lincah beradaptasi. Menarik nih. Jadi ketegasan sama kecepatan itu penting. Tapi kan hidup ini seringkali penuh kontradiksi ya, paradoks gitu. Maksudnya gimana tuh? Ya kita sering dengar nasihat yang kayaknya berlawanan. Siapa cepat dia dapat, tapi ada juga kesabaran membuahkan hasil. Atau kata-kata lebih tajam dari pedang, tapi juga tindakan nyata lebih berarti. Bingung kan? Oh iya, bener juga. Nah, terus gimana kita bisa bertindak tegas di tengah keruwetan dan nasihat yang kadang tabrakan gini? Abstraksi terfokus. Oke. Ini dianggap kayak mekanisme mental gitu yang ngejembatanin antara momen terobosan firasat, itu di pikiran, sama langkah berani, itu tindakan nyata. Ini yang bantu kita navigasi paradoks tadi. Oke. Abstraksi terfokus. Coba dibedar deh, gimana cara kerjanya? Ini sesuatu yang bisa kita latih nggak sih? Intinya sih, ini kemampuan kita buat dalam sekejap gitu ya, nyaring kerumitan informasi. Kita nangkep esensi atau pola yang paling penting, sambil untuk sementara ngabaikin detail-detail lain yang saat itu jadi gangguan atau noise. Jadi kayak ngefilter ya? Iya, ngefilter. Tapi penting dicatat, kita tetap megang gambaran besarnya, nggak jadi picik juga. Sumber ini
ngasih analogi gambar Magic Eye. Ingat nggak poster 3D yang dulu populer itu? Tiba-tiba gambar 3D tersembunyinya muncul jelas banget. Benar-benar. Nah, semua pola lain jadi kayak latar belakang aja. Mungkin analogi lain yang lebih simpel. Kayak tiba-tiba kita bisa ngelihat benang merah dalam masalah yang kusut, atau ngelihat hutan bukan cuma pohon-pohon satu-satu. Kita secara aktif milih fokus ke gambaran inti. Analogi yang pas tuh. Dan momen jolt, eureka, atau spidey sense, itu kan bentuk-bentuk firasat yang dibahas di bab sebelumnya ya. Iya. Nah, itu seringkali bertindak kayak saklar. Saklar yang mengaktifkan kemampuan abstraksi terfokus ini. Oh, jadi firasat kuat itu kayak pemicunya ya? Bisa jadi, firasat kuat itu seolah-olah ngangkat kita ke tingkat kesadaran baru. Bikin kita bisa lihat masalah dari sudut pandang yang seger, yang jernih. Kayak kutipan Einstein yang disebut di sumber, kita nggak bisa mecahin masalah dengan tingkat pemikiran yang sama pas kita nyiptain masalah itu. Dalam juga. Nah, perspektif baru inilah yang ngasih energi sama keyakinan buat bertindak tegas tadi. Contoh lain yang dikasih di sumber itu, Dan Giusti ya, mantan kepala koki di Noma, restoran top dunia itu. Iya, Dan Giusti. Gimana ceritanya? Dia ngerasa ada sentakan mendalam pas baca kata makanan institusional. Makanan institusional, kayak makanan rumah sakit atau kantin gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Nah, kata itu memicu abstraksi terfokus di dia. Dia nggak lagi ngelihat batasan-batasan, tapi dia ngelihat inti keinginannya, menyajikan makanan lezat untuk semua. Wah, beda banget ya sama Noma yang eksklusif. Beda banget. Inspirasinya malah dari ingatan saus tomat bibinya yang bisa ngasih makan banyak orang enak. Fokusnya geser dari eksklusivitas ke aksesibilitas. Ini yang akhirnya melahirkan Brigade yang merevolusi makanan di sekolah, penjara, rumah sakit. Keren banget, jadi dia melihat peluang di tempat yang orang lain mungkin anggap remeh ya. Betul. Ada lagi contoh Diana, pejabat kota yang pusing sama macet. Oh, ini masalah kita semua kayaknya ya. Haha, iya. Nah, dia ngalamin momen eureka pas kejebak macet di jam yang nggak biasa buat dia. Ini bikin dia melakukan abstraksi terfokus. Terus apa yang dia sadari? Dia sadar masalahnya itu bukan sekedar jumlah kendaraannya yang banyak, tapi distribusi arus lalu lintasnya. Maksudnya? Jadi solusinya bukan cuma ngurangin mobil, tapi gimana caranya nyebarin waktu perjalanan orang-orang. Misalnya, kasih insentif buat kantor-kantor biar jam kerjanya fleksibel. Ah, masuk akal. Jadi fokusnya geser dari ngurangin volume jadi ngelola pola ya. Tepat. Jadi, abstraksi terfokus ini bikin kita bisa lihat inti masalah atau peluang dari sudut pandang baru. Ngebaikan gangguan sementara, dan seringkali nemuin solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Dan yang penting banget, ini ngasih kita keberanian buat bertindak meskipun ada risiko yang jelas. Kita balik lagi ke Carol ya. Iya, gimana tuh kaitannya? Abstraksi terfokus yang dipicu sama sentakan kematian pekerja itu bikin dia ngelihat bahwa risiko kalau nggak bertindak demi keselamatan itu jauh lebih besar daripada risiko finansial atau reputasi gara-gara nutup tambang. Jadi dia nge-reframe risikonya ya? Bisa dibilang gitu. Terus selama perjalanan panjang setelahnya, fokus dia adalah gimana caranya bikin risiko-risiko awal tadi, finansial, reputasi, dan lain-lain, jadi kurang relevan dibanding tujuan utamanya, yaitu keselamatan. Tapi bukan berarti dia ngabaikan data, kan? Oh, tentu enggak. Ini bukan berarti jadi ngawang-ngawang ngikutin perasaan aja, tapi datanya itu dimaknai secara berbeda. Ada kutipan menarik dari mahasiswa di sumber. Saya mulai dengan firasat saya, lalu saya memeriksanya dengan data, seluruh proses itu adalah firasat saya. Jadi data sama intuisi itu jalan bareng ya, saling memperkaya. Iya, baik pas refleksi awal maupun pas bertindak di perjalanan panjang itu. Ada contoh menarik lain nih, Carrie Lai sama Travel Bank pas pandemi. Oh iya, pas industri travel anjlok banget ya. Betul, pas investor lain pada kabur, Lai ini malah ngalamin abstraksi terfokus. Dia nggak ngelihat Travel Bank sebagai perusahaan travel yang sekarat. Terus dia ngelihatnya sebagai apa? Dia ngelihatnya sebagai perusahaan manajemen pengeluaran. Ah, jadi dia ngelihat fungsi lain yang masih relevan ya, bahkan pas orang nggak travel. Iya, perspektif baru ini, firasat ini, yang dorong dia buat tetap investasi, bantu perusahaannya putar haluan, sampai akhirnya sukses diakuisisi. Dia ngelihat potensi tersembunyi di tengah krisis. Semua contoh ini nunjukin ya, abstraksi terfokus itu kayak jembatan vital antara ngerasain sesuatu, firasat, sama ngelakuin sesuatu, tindakan.
Ini soal ngenalin momen kejernihan intuitif itu dan make momen itu sebagai lensa buat lihat masalah dan bertindak dengan fokus yang tajam. Nah, ini semua relevan banget buat Anda nih, pendengar kami. Gimana ya caranya kita bisa lebih peka sama sentakan mendalam atau momen eureka kita sendiri? Iya, itu pertanyaan penting. Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa ngelatih kemampuan abstraksi terfokus ini? Biar kita bisa bertindak lebih tegas, lebih efektif, pas intuisi kita ngomong. Sumber ini kan ngasih sinyal kalau ini skill yang bisa diasah ya. Kuncinya mungkin menyadari kalau firasat itu bukan sekedar perasaan pasif aja. Bab ini nekenin banget gimana firasat itu secara aktif mendorong tindakan dan reaksi. Jadi langkah pertamanya mengenali momen itu ya. Iya, ngenalin momen kejernihan itu. Apapun namanya, jolt, eureka, spidey sense, itu langkah pertama. Terus, lihat momen itu bukan cuma sebagai pemicu langkah berani di awal, tapi juga sebagai kompas dan bahan bakar buat perjalanan panjang yang konsisten setelahnya. Ini proses yang dinamis, berkelanjutan. Oke. Berarti mari kita coba rangkum deh wawasan kunci dari penelusuran mendalam kita di bab 5 ini. Boleh. Pertama, firasat yang kuat, entah itu jolt, eureka, atau spidey sense, itu bukan cuma perasaan, tapi pendorong kuat buat bertindak, seringnya memicu langkah berani yang signifikan. Betul. Kedua, tindakan awal ini biasanya butuh perjalanan panjang, upaya yang terus-menerus, multi-aspek buat wujudin visi awal tadi, nggak bisa instan. Iya, komitmen jangka panjang. Ketiga, kemampuan abstraksi terfokus itu seringkali jadi jembatan mental yang krusial. Bikin kita bisa nyaring kompleksitas, lihat inti masalah atau peluang, dan bertindak tegas meski ada risiko atau paradoks. Ringkasan yang bagus. Nah, mungkin ada pemikiran penutup. Sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan ini. Ini terinspirasi langsung dari bab yang kita bahas. Oke, silakan. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, pernah nggak Anda ngerasain firasat yang kuat banget soal sesuatu, tapi Anda nahan diri buat nggak bertindak? Ragu gitu. Pasti pernah ya. Nah, coba bayangin kalau Anda bisa putar waktu, terus terapin abstraksi terfokus pas momen itu. Kira-kira apa ya inti masalah atau peluang yang bakal kelihatan lebih jelas buat Anda waktu itu? Pertanyaan reflektif yang bagus. Atau coba lihat paradoks-paradoks yang lagi Anda hadapi sekarang deh dalam hidup atau kerjaan. Gimana kira-kira firasat Anda, kalau didengerin, diikuti langkah berani, terus komitmen perjalanan panjang, mungkin bisa bantu Anda ngelewatin atau manfaatin paradoks itu. Wah, pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang dan direnungkan nih. Terima kasih banyak Anda sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya obrolan kita, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.